قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ومنه أي ومن جائز العقلي أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. Termasuk sesuatu yang jaiz atau boleh secara akal, yaitu melihat kepada Allah. Ayyandura artinya bahwa Allah ini bisa dilihat bil absari, dengan mata kepala. Lakin bila kaifin, tetapi bisanya dilihat Allah, bisa dilihatnya Allah itu tidak bisa dipertanyakan terus seperti apa melihatnya kita kepada Allah itu. Nah, awake dhewe lek ndelok nang pangeran iki apa sama seperti kita melihat kepada selain Allah. Harus berhadapan-hadapan, itu tidak bisa dipertanyakan. Walan khisarin, dan juga tidak bisa dibatasi. Farru'ya jaizatun aqlan, maka melihat kepada Allah ini secara akal adalah sesuatu yang jaiz, boleh. Dunya wa ukhra, baik di dunia maupun di akhirat. Li'annal bari'a, karena Allah yang menciptakan seluruh makhluk ini subhanahu wa ta'ala maujudun, zat yang wujud, yang ada. Nah, wa kullu maujudin, setiap barang yang wujud, maka yasihhu ayyuro, maka itu sah dan boleh, benar bisa dilihat karena barangnya wujud, Pak. Demikian juga dengan Allah. Secara akal Allah ini bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat, karena Allah adalah zat yang wujud, yang ada, dan setiap barang yang ada itu pasti bisa dilihat, Pak. Fal bari azza wa jalla yasihu ayyura, maka dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala ini sah dan boleh dilihat. Lakim lan taqa dunyan, tetapi melihat kepada Allah ini tidak akan terjadi di dunia ini. Li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, selain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang bisa melihat di dunia ini, itu tidak akan terjadi. Wa wajibatun syar'an, tetapi terlihatnya Allah atau bisa dilihatnya Allah secara syariat fil akhirati, besok di akhirat, itu hukumnya wajib. Pasti Allah bisa dilihat di akhirat. Tapi kalau di dunia ini itu tidak akan bisa terjadi. Kama adbaqa alaihi ahlu sunnati, sebagaimana sama pendapatnya dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu seperti ini, Pak, pendapatnya, bahwa Allah ini satu, bisa dilihat secara akal, bisa dilihat di dunia maupun di akhirat, karena Allah ini sesuatu yang ada. Ketika semua barang yang ada, sesuatu yang ada itu pasti bisa dilihat, ini secara akal. Tapi kalau secara syariat, Pak, secara syarat ini bisa dilihat, cuma kalau di dunia ini itu tidak akan terjadi, selain bagi
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra Mi'raj. Pada saat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niku berhadapan-hadapan dengan Allah. Artinya itu melihat Allah. Nabi Musa saja yang kepingin tahu, Rabbi Aroni Andur Andur ilaika. Ya Allah, Rabbi arini andur ilaika. Ya Allah, tunjukkan dirimu kepadaku agar aku bisa melihat. Oleh Gusti Allah dibalas, oh kowe gak kira kuat kowe ndelok aku ndak kira mampu dirimu. Wis ngene kowe nyango nang gunung ngene. Nah, begitu baru sinarnya saja ini sudah hancur Pak gunung itu. Nabi Musa langsung kelenger. Akhirnya mohon maaf kepada Allah, tidak akan mengulangi lagi keinginan seperti itu. Tidak mampu. Nah, itu tidak akan terjadi di dunia ini selain bagi Kanjeng Nabi. Bon. Nah, apa dasar daripada ahlu sunnah, kelompok ahlu sunnah yang menyatakan bahwa seperti itu tadi? Kalau secara akal bisa dilihat dunia akhirat, tapi secara syariat ini tidak bisa dilihat di dunia kecuali Kanjeng Nabi, dan di akhirat pasti akan bisa dilihat. Lil kitabi was sunnati wal ijma', karena ada dasar Al-Qur'an, ada dasar hadis dan ijma' daripada ulama. Ammal kitabu fa ayatun katsiratun. Nah, dalil-dalil yang dari ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah akan bisa dilihat besok di akhirat ini banyak. Minha diantaranya qauluhu ta'ala wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Nah, wajah-wajah orang-orang mukmin besok pada hari kiamat itu mencorong, Pak. Wajah-wajah orang mukmin itu bersinar mencorong, dan ila rabbiha nadhirah, dan bisa melihat kepada Tuhannya. Wa amma sunnatu fa ahaditsu katsiratun. Nah, demikian juga dalil dari hadis ini banyak. Fa huwa anna sahabata radhiyallahu an. Oh, kelendo mencolot niki. Wa amma sunnatu fa ahaditsu katsiratun ka hadisi innakum satarawna rabbakum kama tarawunal qamara lailatal badri. Salah satunya yaitu hadis Kanjeng Nabi yang berbunyi innakum satarawna, sesungguhnya kalian semua ini akan bisa melihat Rabbakum kepada Tuhan kalian, kama tarawna sebagaimana kalian melihat al-qamara pada rembulan, lailatal badri pada malam purnama. Jadi jelas kalian akan bisa melihat kepada Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Ini hadis Kanjeng Nabi. Artinya bahwa Allah besok bisa dilihat. Nah, melihat Allah ini adalah kenikmatan yang puncak. Kenikmatan puncak itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan lain yang melebihi hal itu. Seluruh kenikmatan surga dan sebagainya ini akan kalah dengan puncaknya, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk pada ayat ini tadi. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pun wa ammal ijma'u fahuwa
anna as-sahabata radhiyallahu anhum kanu mujma'in ala wuqu'ir ru'yah fil akhirah. Nah, kesepakatan atau ijma'nya ulama yaitu bahwa para sahabat ini sudah mupakat, sudah satu suara ala wuqu'ir ru'yah fil akhirah, atas terjadinya ru'yah atau melihat kepada Allah fil akhirah, besok di akhirat. Lakin bila kaifin, tetapi melihatnya Allah itu tidak bisa dipertanyakan bagaimana caranya. Ai bila takayufin lil mar'i, artinya tidak bisa dilihat caranya itu kayak apa nanti. Lil mar'i, bagi Allah yang dilihat itu. Ini tidak bisa kok. Bikaifiatin, tidak bisa dibagaimanakan dengan pertanyaan. Terus bagaimana cara kita melihat Allah? Min kaifiatil hawadis, sebagaimana cara-caranya hawadis, hal-hal yang sifatnya baru. Apa itu contohnya? Cara melihat kepada hal-hal yang baru, sesuatu ciptaan Allah. Mim muqabalatin, yaitu berhadap-hadapan. Wajihatin, dan dari arah. Wa tahayyuzin, serta tahayyuz, membutuhkan tempat. Jadi bisa dilihat nanti, oh ini caranya lo dia kudu depan atau dengan cara pakai arah, pakai alat mikroskop atau apa itu, teropong untuk melihat yang jauh sekali, itu bisa semua. Itu dengan cara bagi sesuatu yang sifatnya baru. Tapi bagi Allah tidak bisa dipertanyakan. Lah kok terus piye caranya? Kita perlu pakai alat apa tidak? Yang jelas Kanjeng Nabi menggambarkan genahe itu seperti kanda melihat bulan purnama, melihat bulan pada malam purnama. Sama seperti itu, jelas. Itu dari sisi jelasnya, Pak. Bukan kok terus kemudian Allah itu seperti bulan purnama. Laisa kamitslihi syai'un. Walan hisarin ay walan hisarin lil mar'i, artinya tidak bisa dibatasi, Pak. Zatnya Allah yang nanti bisa dilihat itu tidak bisa dibatasi. Indarra'i, terus disimpulkan kemudian dibatasin, maksudnya itu disifati lah. Oh, pangeranku ternyata begini, itu tidak bisa. Kalau kita melihat ciptaan Allah, Monas contohnya. Monas itu seperti apa? Setelah Anda lihat, Anda bisa membatasi Monas itu. Oh, Monas itu tingginya sekitar sekian, bentuknya begini. Ini bisa orang sekarang mungkin bisa disepil, Pak. Gusti Allah itu tidak bisa disepil, tidak bisa diceritakan. Oh, Gusti Allah itu ternyata begini, tidak bisa. Nah terus bagaimana, Pak? Ya, wallahu a'lam. Tidak bisa, tidak ada yang tahu. Tetapi harus kita yakini bahwa Allah di akhirat itu bisa dilihat. Bihaitsu yuhitu bihi listihalatil hudud wan nihayat ali ta'ala. Nah, jadi tidak ada mata yang mampu untuk membatasi Allah, karena mohal bagi Allah ini bisa dibatas-batasi, itu tidak mohal, tidak mungkin. Serta wan nihayat, jadi disifati, disepil lah gampangannya. Betul sakit Allah disepil. Tapi kalau selain Allah itu bisa disepil. Rumah misalnya, mau ada istana besar. Oh, istananya kayak apa? Oh, disepil, oh ternyata begini, kamarnya itu begini, kerannya itu dari emas misalnya. Nah, kalau Allah benar sakit.
Nah, ini sesuatu yang harus kita yakini, dan itu menurut ahli sunnah jamaah, Allah itu nanti bisa dilihat oleh kita orang mukmin. Ya, mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan keistimewaan, karena hakikatnya semua orang mukmin itu nanti akan masuk surga, Pak. Akan masuk surga. Cuma, nah ini dibagi tiga, Pak. Umat Kanjeng Nabi, umat manusia itu dibagi tiga. Sepertiga ini masuk surga tanpa dihisab. Nah, ini mudah-mudahan kita di sini. Sebab kita lihat dihisab ini gak lulus, Pak. Banyak gak lulusnya ini. Yang sepertiga lagi masuk neraka tanpa dihisab. Ini semua belum itu kabeh sudah. Dan sepertiganya lagi ini yang akan dihisab. Andai kata kita masuk kelompok yang terakhir sepertiga harus dihisab, mudah-mudahan kita dihisab dengan hisab yang ringan, hisaban yasiro, yang ringan seringan-ringannya. Allahumma amin. Jaminan enggak? Jaminan. Jam dengan nggih, saya kira jam 5. Oh nggih. Nggih pun sak menten mawon rumiyin biar tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan ada hikmah bagi kita, dan semakin dengan kita ngaji ini semakin menguatkan ketauhidan kita, menguatkan keimanan kita, menguatkan semangat kita untuk berupaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah.